Selamat datang di acara virtual press conference produk launching dari Atir by Shira bersama saya Anya Naralita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua, terutama rekan-rekan media, telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara virtual press conference pada hari ini. Nah, meskipun diadakan secara virtual, saya harap acara ini bisa tetap memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, sebelum memulai acara nih, boleh dong teman-teman awak media yang ikut Zoom meeting dadah-dadah ke kamera supaya kita bisa lebih semangat untuk mengikuti acara press conference hari ini. Oke teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu nih, di sini aku mau ngejelasin sedikit apa sih atau sejarah sedikit apa sih tentang Shira itu. Jadi kalau di sini yang aku baca, Shira itu merupakan produk fashion perempuan yang berbahan dasar dari kain tenun khas Lombok. Nah, produk yang dimiliki Shira itu antara lain ada baju, ada juga celana. Nah, Shira ini tuh juga punya satu hashtag yang dipakai untuk mempromosikan produknya, yaitu Love Your Identity. Oke, oh ya teman-teman, satu lagi aku mau menambahkan informasi juga. Di akhir sesi wawancara nanti kita juga akan membuka sesi tanya jawab untuk rekan-rekan media yang ingin memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak dari Shira. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita sambut para narasumber kita. Yeay, boleh dong, silakan masuk. Oke, teman-teman dari Shira udah mau datang ke acara ini. Boleh dong nih diperkenalkan dirinya, di Shira itu sebagai apa sih, dan juga namanya juga siapa? Oke, untuk saya sendiri nama saya Andi Suryadi. Jadi di sini saya CEO dari Atir by Shira, dan saya juga sama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vivi, selaku Creative Director dari Atir by Shira. Nah, oke teman-teman, ternyata bisa dilihat ya, ini tuh masih muda banget. Ternyata bisa nih jadi motivasi buat teman-teman. Walaupun masih muda, bukan menjadi penghalang supaya bisa berkarya gitu. Oke, langsung aja kali ya Mas ya. Aku mau tanya nih, mungkin ke hal yang basic dulu ya, mungkin ke Mas Andri selaku CEO-nya dari Shira. Jadi apa sih Shira itu? Terus gimana sih sejarah dari Shira sampai akhirnya bisa terbentuk si Atir by Shira ini? Jadi Shira itu sendiri terbentuk karena saya berdua itu adalah teman rekan nongkrong juga. Jadi karena kita masih muda, daripada sambil kuliah nggak ngapa-ngapain, jadi saya punya inisiatif aja bikin. Kan kalau untuk bikin kaos-kaos di masa muda gini udah terlalu banyak ya. Jadi saya pengen yang ada berbau-bau nusantaranya gitu, berbau-bau budaya. Dan Vivi juga kebetulan suka banget ke Lombok, jadi dia juga punya ide, oh gimana kalau kita bikin pakaian tenun dari bahan dari kain yang ada di Lombok. Nah, maka dari itu kita bikin, dan namanya sendiri itu kolaborasi kita berdua. Jadi karena ini atribut, jadi kita namanya jadi Atir atau pakaian mungkin, dan Shiranya sendiri tuh kita ambil dari bahasa Hungaria, yang artinya pakaian putri raja. Jadi Atir by Shira itu pakaian untuk putri raja artinya. Nah, itu jadi sejarah untuk nama Shira dan brand terbentuknya Shira itu sendiri. Itu gitu. Selanjutnya nih Mas, jadi sebenarnya sih ini artinya itu cukup simpel ya, pakaian putri raja lah bisa dibilang kayak gitu. Nah Mas, kalau dilihat-lihat ini kan produk yang diluncurkan itu
kebanyakan tuh produk untuk pakaian. Nah, kenapa sih apakah emang cuman fokus ke pakaian perempuan aja? Kenapa nggak bikin atribut lain, mungkin untuk yang laki-lakinya, atau mungkin bikin atribut-atribut kayak aksesoris kepala atau gimana? Itu kenapa sih Mas? Kenapa fokusnya cuma ke satu itu aja? Nah, untuk itu sendiri karena kami masih punya keterbatasan untuk ide desainnya, dan kami juga sebenarnya sih punya produk kain seperti ini bisa dipakai unisex untuk perempuan atau laki-laki, tapi karena di sini ide untuk produknya terlebih ke Mbak Vivi ini, jadi masih difokuskan untuk ke wanita, dan juga kita juga punya influencernya, juga punya channel influencer juga untuk ke brand yang wanita yang dia juga udah punya market sendiri lah untuk wanita. Ke wanita ya. Mas, untuk keunggulan atau keunikannya dari Sira itu tuh apa sih yang mungkin bisa menarik perhatiannya konsumen untuk bisa membeli, itu tuh apa? Jadi Sira ini mungkin di daerah Bintaro, Tangerang Selatan, produk pertama yang ada perihal kain tenun ya. Dan kita sendiri juga bikin produk ini bukan semata-mata untuk benefit kita pribadi berdua atau benefit untuk perusahaan, tapi nanti juga ada beberapa persennya akan kita sumbangkan ke pengrajin-pengrajin tenun, karena kain-kain ini kan kain-kain asli dari Lombok sana, jadi kita akan kasih juga. Dan beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah juga sedang terjadi bencana alam yang ada di Lombok, jadi kemungkinan 5-10% keuntungan ini bakalan kita sumbangin untuk membantu rakyat-rakyat yang ada di Lombok. Selanjutnya nih beralih ke Mbak Vivi. Aku mau tanya nih, Atir by Sira ini kan masih terbilang baru kan. Nah, gimana sih cara seorang kreatif director mendorong Sira ini supaya bisa dikenal sama publik tuh gimana sih? Sebenarnya banyak banget sih caranya untuk kita dikenal di publik. Yang pertama itu kan aku harus lebih aktif di media sosial. Pertama, di masa pandemi ini aku harus lebih aktif lagi di media sosial untuk kembangin si produk Sira. Apalagi ini produk baru yang baru banget berdiri pada tahun 2021. Tentunya banyak banget aku mikirin berbagai macam cara untuk si ngembangin Sira, karena banyak banget brand-brand lain juga yang memanfaatin tenun. Gimana caranya sih Sira agar lebih unik, agar lebih diingat sama orang-orang, itu dengan cara si Sira itu melakukan donasi itu juga. Terus untuk di media sosial itu aku selalu membuat campaign, dan aku ngajak influencer dan juga teman-teman aku yang lainnya untuk mengikuti Sira gitu. Nah, setelah apa yang Mbak Vivi lakukan nih terhadap campaign gitu kan, nah selama beberapa bulan kebelakangan ini, apakah ada dampak yang signifikan terlihat mungkin dari jumlah followersnya di Instagram, atau mungkin sudah ada yang melakukan pre-order untuk Atir by Sira ini? Udah ada apa? Sejauh ini selama Sira berjalan di tahun 2021 ini, Sira itu sudah lumayan banyak followersnya, dan sudah mulai banyak juga yang melakukan pre-order untuk penjahitan dan juga pre-order untuk baju-baju. Ada nggak sih tantangan tersendiri gitu selama mungkin membuat konten-konten atau membuat ide-ide yang bisa menarik perhatian gitu? Terlebih kan ini kan bisa dibilang produk baru banget nih. Nah, ada nggak sih tantangannya tersendiri? Tantangannya itu banyak banget sih. Selama berdiri ini tuh lumayan banyak, mulai dari CEO-nya yang menentukan bagian desainnya itu gimana, dia banyak mengasih aku revisi. Terus habis itu tantangannya juga karena pandemi kan tentu aja penjualan juga sekarang juga lagi turun dong. Nah, itu merupakan tantangan aku sebagai director di Sira. Oke teman-teman, selain ada dua narasumber kita yang Mas Anli dan juga Mbak Vivi, aku masih punya dua narasumber lagi, yang satu cantik, yang satu juga ganteng nih. Nah, tapi buat yang ganteng kita tahan dulu. Sekarang kita panggil seorang influencer cantik yang masih berkecimpung di dunia fashion.
kabar nih Mbak Elvira? Halo, baik. Oke, Mbak Elvira, kan kita dari tadi udah ngomongin dunia fashion, apalagi sekarang juga kita lagi conference acara launching produk dari Elvira Sira. Nah, aku tuh mau tanya nih Mbak, awal mula Mbak Elvira itu bisa jadi seorang influencer yang berkecimpung di dunia fashion tentunya. Apalagi kan sekarang Mbak Elvira kalau dilihat-lihat udah punya 1 juta followers nih di Instagram. Nah, itu awal mulanya gimana sih Mbak? Oke, jadi awal mulanya itu aku tuh suka banget ya sama fashion gitu kan. Terus abis itu aku suka nge-mix and match baju-baju gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan kuliah ambil jurusan fashion design. Terus tiap hari itu aku suka banget desain baju. Terus akhirnya aku jahit sendiri. Ketika udah jadi, aku suka upload nih. Aku iseng-iseng aja aku upload ke Instagram aku. Terus dan ternyata followers aku tuh suka, jadi aku rajin upload dan aku juga suka bikin video mix and match baju-baju gitu. Oke, berarti kayak udah punya target marketingnya sendiri gitu ya Mbak ya. Oke, menarik. Nah, kan kalau kita dengar nih tadi Mas Ali udah ngebahas soal tentang salah satu influencer yang mau diajak kerjasama nih Mbak. Nah, itu awalnya gimana sih? Kalau boleh tahu nih, kita sampai akhirnya Atir by Sira ini tuh memilih Mbak Elvira untuk menjadi salah satu orang yang diajak berkolaborasi dengan Atir by Sira. Nah, awalnya itu aku tuh tiba-tiba dihubungin sama tim Sira. Habis itu aku lihat dulu nih apa sih Sira itu. Terus habis itu aku cukup penasaran sih. Terus habis itu mereka tuh produknya berhubungan sama kain tradisional gitu, yaitu kain tenun. Habis itu dimana tuh zaman sekarang itu tuh udah jarang banget kan fashion yang tradisional gitu. Habis itu ya udah aku tertarik banget lah buat ikut kolaborasi sama dia. Oke, kalau gitu. Oke Mbak, mungkin pertanyaan terakhir sih, harapannya apa sih Mbak yang Mbak Elvira harapkan dari mungkin di sisi seorang influencer ya buat produk-produk semacam Atir by Sira ini kan yang mengangkat temanya tuh Indonesia banget tuh, harapan yang Mbak Elvira tuh apa sih? Jadi itu harapan aku tuh ya mau kolaborasi sama Sira ini, aku tuh mau memberikan kesejahteraan buat para perajin tenun di sana dulu. Dan tujuan aku juga untuk membantu warga di sana yang terkena bencana. Oke, tadi juga sempat diomongin sama sini. Kan selain kan tadi aku bilang ya masih ada nih satu narasumber lagi yang ganteng juga nih. Nah, beliau ini adalah seorang PR dari Atir by Sira. Nah, boleh kita sambut dong Mas Rian Syah Samad. Oke Mas Samad, terima kasih udah mau datang. Selamat datang di acara kita juga. Boleh dong diperkenalkan dirinya sebagai apa sih di Sira ini? Oke, perkenalkan nama saya Samad. Saya sebagai PR dari Atir by Sira. Oke, Mas Samad, kalau ngomongin seorang public relation ya Mas ya, gimana sih Mas Samad sendiri melihat upaya dari seorang kreatif director ya, dimana ini Mbak Vivi tadi ya, dalam memanfaatkan sosial medianya sebagai media komunikasi untuk pelanggan dan juga dari Atir by Sira nih? Oke, menurut saya yang dilakukan Mbak Vivi itu udah sangat benar ya. Di zaman sekarang kan semua serba digital gitu. Jadi untuk menjangkau sebuah publik itu sangat mudah dengan melalui media sosial itu sendiri. Jadi diharapkan dari yang dilakukan Mbak Vivi juga bisa menjangkau awareness sih dari publik itu sendiri. Awareness ya Awareness paling penting. Oke, Mas, kalau kan tadi Mbak Vivi udah bilang nih, salah satu cara untuk meningkatkan engagement mungkinnya itu adalah mengajak salah satu influencer. Nah, sebenarnya ada lagi atau hal yang udah dilakukan sama Mbak Vivi ini tuh udah cukup atau belum sih Mas untuk menaikkan engagement dari Atir by Sira sendiri? Kalau menurut saya pribadi sih yang dilakukan Mbak Vivi untuk mengajak influencer itu udah salah satu peran PR lah, kan peran dari kreatif director itu sendiri untuk menambah engagement dari produk Atir ini. Nah, cuma menurut saya sih bisa ditambah lagi dengan kayak membuat sebuah konten interaktif yang mengajak sebuah masyarakat untuk jadi ikut aware lah terhadap produk itu sendiri. Iya, awareness itu sendiri. Jadi dengan konten-konten yang
interaktif. interaktif ya, konten-konten interaktif itu bisa ngebantu produk ini menjadi lebih dikenal lagi aja buat masyarakat. Oke, kalau gitu. Nah, Mas kan di setiap perusahaan ini maupun besar maupun kecil ini kan pasti nggak bisa terhindar dari konflik lah gitu ya, baik secara internal maupun dari eksternalnya sendiri. Nah, kira-kira dari Mas sendiri nih sebagai seorang PR, gimana sih menanggapi atau mengatasi jika nantinya nih di akhir by Sira sendiri ini tuh ada krisis-krisis yang terjadi itu baik secara eksternal tadi maupun secara internal itu gimana sih Mas secara menanggapi? Kalau dari PR sendiri itu misalkan ada masalah-masalah kayak konflik internal itu pasti kita akan bicarakan dulu di dalam sebuah divisi kita gitu ya, maksudnya kita nyari tahu nih salahnya di mana, terus apa yang membuat ini sampai jadi masalah gitu loh. Teman-teman, nggak kerasa banget nih waktu kita kalau udah ngobrol sama narasumber itu emang asik banget, apalagi narasumbernya ini masih muda yang bikin kita energik juga, tapi nggak berasa banget nih kita ternyata udah ada di penghujung acara. Tapi buat teman-teman nih, tenang aja teman-teman media terutama, kita akan membuka sesi tanya jawab nih. Aku akan membuka 2 pertanyaan untuk teman-teman media yang mau bertanya, boleh banget silahkan bertanya. Halo, aku Kirana dari Trans TV mau bertanya, menurut brand Saira sendiri, branding dari segi fashion tuh penting nggak sih? Terima kasih. Nama gue Agnes dari JTV. Mau tanya, adakah batasan atau ketentuan apa yang harus diperhatikan untuk mempromosikan produk Sira? Terima kasih. Oke, teman-teman dari media, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tapi sebelum kita masuk ke jawaban dari teman-teman narasumber ini, kita panggil dulu CEO dari Akhir by Sira, Mas Andi. Oke, Mas Andi dan Mas Samad, kita ada 2 pertanyaan nih dari rekan-rekan media. Jadi gini Mas, yang pertama itu ada pertanyaan dari Mbak Kirana, yaitu perlu nggak sih melakukan branding fashion terhadap brand Sira sendiri? Boleh nih, siapa yang jawab? Oke, itu akan saya jawab ya, banyak. Jadi kalau perlukah branding terhadap fashion itu sendiri, itu pastinya sangat perlu. Karena itu menyangkut awareness itu sendiri terhadap brand tersebut dan akan menjadi daya kenal. Daya kenal maksudnya masyarakat menjadi tahu karena brand Sira ini melakukan branding fashionnya. Dan diharapkan dengan orang semakin tahu ini, efeknya akan lebih mengenal brand-brand dari Akhir by Sira ini. Brand lokal. Brand lokal, Akhir by Sira ini. Begitu. Nah, Mas Andi, boleh nih dijawab nih. Pertanyaan kedua dari Mbak Agnes, ada nggak sih batasan atau ketentuan apa sih yang harus diperhatikan pas mempromosikan produk dari Sira sendiri? Untuk batasannya sendiri, karena ini mungkin menyangkut dengan budaya nasional ya, budaya yang ada di Lombok dan juga orang-orang lokal di sana, jadi kita mempromosikannya itu masih dengan dalam batas wajar tapi secara kemasan yang berbeda. Nah itu sendiri nanti emang udah dipikirin sama tim, tapi kita nggak melewati batas dari budaya itu sendiri lah. Nggak mau keluar dari jalur budaya, tetap ada ciri khasnya, tetap ada budaya nasional dari Lomboknya juga. Jadi buat branding itu sendiri kita sih tetap ke jalur yang aman-aman aja lah, tapi tetap dengan cara pengemasan yang berbeda. Biar nggak ada mungkin Salah paham. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban dari mas-masnya juga. Oke teman-teman, ternyata nggak kerasa banget kita udah ada di penghujung acara. Saya mengucapkan banyak banget terima kasih buat teman-teman media yang udah mau ikut dari awal sampai akhir acara, walaupun dilaksanakan secara virtual.